Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Nah, sekarang kita akan membicarakan reformasi dan trisola. Apa itu trisola? Saudara, nanti kita akan menemukan trisola yang menjadi basis daripada gerakan reformasi. Ya, pertama harus dipahami apa yang disebut dalam trisola, baik sola gratia, sola fide, sola scriptura, sudah ada di dalam Alkitab. Jadi, ini bukanlah satu hal yang baru dibuat, yang tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi semangat Alkitab diangkat kembali pada zamannya, ya, sehingga memperbaiki gereja pada waktu itu. Semangat ini terstruktur ya di dalam reformasi sebagai koreksi pada perjalanan gereja yang menyeleweng. Maka muncullah rumusan trisola tadi, ya. Karena itu gereja harus terus-menerus diperbarui atau reformasi agar tidak terjebak pada kenikmatan semu atau berubah menurut arah yang dia mau. Bukan lagi yang Alkitab mau. Karena itu Alkitab selalu tempat untuk dia memeriksa dirinya. Tidak ada perubahan tanpa pembaharuan. Tidak ada transformasi tanpa reformasi. Ya, reformasi memberi output transformasi. Transformasi berdiri sendiri tanpa reformasi, dia akan bergerak liar. Bisa tiba di mana dan menjadi barang baru yang sama sekali lain. Dan kita tidak bisa membuat Alkitab baru. Nah, nanti saudara akan melihat bagaimana bahayanya istilah-istilah ini dan bisa berlaku dalam hidup kita. Ya, seperti misalnya kemudian nanti ada suara Allah, wahyu baru, ini semua kacau balau jadi. Nah, ini karena paham seperti ini. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu hati-hati. Sekarang kita akan melihat dulu pertama, sola gratia. Saudara, dalam Alkitab ini sangat terekam kuat. Ya, khususnya di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Ya, dan di dalam sejarah gereja, mula-mula kemudian direkonstruksi secara kuat oleh Augustinus dari Hippo sebagai bapak gereja, dan Augustinus dikenal sebagai doktor, ya, anugerah itu. Ya, jadi disebut dia doktor anugerah. Memang dia seorang doktor dan dia sangat menekankan anugerah itu begitu kuat. Mengapa? Nah, ini pertanyaannya bukan? Sehingga sola gratia itu dipancangkan sedemikian kuatnya. Karena pada waktu itu ada seorang yang bernama Pelagius. Dia menyebut keselamatan adalah sebuah usaha manusia yang bisa dilakukan. Pelagius berasumsi sesudah jatuh dalam dosa, manusia tetap manusia yang sehat, sehingga dia bisa mencari kembali jalan pulangnya ke surga, karena rasionya masih murni dan bisa menemukan Allah. Di sini memang Pelagius berdiri murni dalam filsafat, sehingga dengan usaha manusia dia bisa pulang kembali menemukan Allah. Tampaknya Pelagius mengabaikan fakta di dalam kitab Kejadian, peristiwa menara apa? Babel. Ketika orang-orang berusaha mau mencari Allah, berpikir bisa kembali kepada Allah, dan Allah murka kepada mereka, membuyarkan mereka dengan mengacaukan bahasanya.
Sejarah gereja sudah mengajar itu, saudara. Dan ajaran gereja begitu kuat. Karena itu Augustinus dari Hippo melawan terus Pelagius dan mencanangkan apa yang disebutnya anugerah. Anugerah. Sola gratia hanya anugerah. Tidak ada keselamatan karena manusia itu unggul dan bisa mencari Tuhan. Tidak. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat semangat gereja yang sudah selesai Alkitabnya itu, begitu berjalan muncul orang model Pelagius misalnya. Itu abad ke-5 tahun 400 sekian. Jadi saudara melihat tiap tahun dari satu abad ke satu abad ke satu abad selalu gereja diancam oleh berbagai pikiran-pikiran yang ngawur dan berusaha diselewengkan. Karena itu Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan dan harus menjadi gereja yang terus menerus diperbaharui. Karena itu kita mesti berjuang dan terus berkelahi. Nah, kemudian nanti dalam reformasi, ya, ini ditegaskan ulang oleh Martin Luther. Khususnya berhadapan juga dengan era apa di situ? Erasmus atau humanis pada zaman itu. Ya, Erasmus seorang Belanda, seorang filsuf yang kuat. Dia mengembangkan humanis pada waktu itu. Bagaimana manusia adalah manusia-manusia unggul. Sehingga ini menjadi perkelahian serius lagi, saudara yang kekasih. Ya, dan kemudian nanti Yakobus Arminius, seorang yang lulus dari sekolah Calvin, yang sebetulnya memahami predestinasi, tergelincir. Lalu muncullah apa yang disebut Arminian dalam keselamatan. Karena dia sulit sekali untuk menjawab pergumulan tantangan zaman. Masa sih keselamatan cuma anugerah? Lalu di mana usaha manusia? Di mana free will, kan begitu ya? Nah, dia tidak mampu untuk menjawab, lalu mulai mendekonstruksi ya apa yang dikatakan oleh Pelagius. Dia menyebut manusia bukan sehat tetapi sakit. Jadi orang sakit masih bisa bereaksi. Tapi orang sakit perlu obat. Nah, nanti dokter kasih obat tergantung kamu makan obatnya enggak. Kalau makan sembuh. Kalau tidak makan ya tidak sembuh. Tetapi kemudian ini menjadi konsekuensi logisnya di dalam lanjutannya, berarti keselamatan Tuhan kerjakan dan bisa sukses hanya dengan pertolongan manusia. Kalau manusia tidak menolong Tuhan untuk memakan obat, Tuhan tidak bisa menyelamatkan manusia. Ini akan menjadi kacau balau sekali. Saudara-saudara, sebuah kalimat tampak bisa benar, tetapi mesti dibedah lagi sampai ke bawah. Sebab akibat yang bisa muncul dari sebuah pemikiran. Nah, inilah melatih pikiran kita menjadi orang-orang Kristen, saudara. Nah, kita mesti terus belajar dan terus belajar dan terus belajar. Tidak bisa berhenti untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang hakiki yang Alkitab ajarkan kepada kita. Maka kita akan menemukan setumpuk data bagaimana sebetulnya keselamatan itu diberikan. Sehingga dirumuskan anugerah itu adalah kemurahan ilahi yang tidak seharusnya diterima dan bukanlah balas jasa pada manusia. Ini kalimat yang kemudian dikatakan oleh Augustinus dan terus dikembangkan lagi di era reformasi. Nah, sekarang kita gereja sudah tiba di sini, di zaman kita. Lalu bagaimana kita memahami era kita ini? Saudara, memahami sola gratia, saudara bisa nanti baca sendiri ayat-ayatnya begitu ya. Tetapi ayat ini dengan jelas mengatakan kepada kita, berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab dan kekayaan warisan sejarah gereja kepada kita. Bahwa keselamatan itu bukan hasil usahamu. Itu bukan jerih payahmu. Itu apa? Pemberian Allah. Anugerah Allah yang cuma. Kalau anugerah Allah, ya Allah yang memberikan. Nggak penting kamu terima apa tidak. Kenapa? Anugerah itu tidak mungkin bisa kamu tolak kalau diberikan kepada kamu. Tidak bisa kamu minta kalau tidak diberikan kepadamu. Dia dari semula menentukan, memilih, menetapkan siapa yang diperkenannya. Nah, itu Roma 8, 28, 29, 30 penting untuk dipahami. Ya, Allah di dalam kekekalan sejak semula menentukan siapa orang yang mau dipilihnya di dalam kerelaan kehendaknya. Efesus pasal 1 pun Paulus berkata bahwa kita sudah dipilih sejak kapan? Dunia belum dijadikan. Jadi saudara, kita bisa melihat dan mengetahui dengan persis bagaimana Alkitab menggambarkan ini. Sehingga sola gratia harus dipahami sebagai anugerah mutlak dari Allah. Dan tanpa anugerah itu kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Masih banyak setumpuk ayat-ayat lain. Ya, tetapi kemudian ada orang berusaha berkelit lalu bilang, betul kita dipilih sejak dunia belum dijadikan. Tapi Tuhan memilih kita
berdasarkan supra pengetahuan yang dia miliki. Jadi Tuhan kan mengetahui manusia ini akan taat atau tidak taat, barulah dia menentukan pilihannya. Dipilihnya yang taat, dipilihnya yang tidak taat. Tetapi Alkitab sepanjang kita baca dari Kejadian PL sampai PB, tidak pernah Tuhan memilih berdasarkan ketaatan dalam pengetahuan. Tapi Tuhan memilih kita dalam kasih-Nya. Kasih-Nya lah basisnya. Ya, karena kalau Tuhan tertarik terhadap manusia ketika dia menjatuhkan pilihan, maka Roma pasal 3 harus dirubah. Ketika Paulus berkata semua manusia sudah berdosa, tidak ada yang berguna. Maka Kejadian 6 harus dikoreksi ketika Alkitab berkata, manusia makin hari makin jahat. Tidak ada lagi apa yang mereka buat yang baik. Jadi saudara yang kekasih, kita bisa melihat itu. Maka itu sebab kemudian Tuhan memusnahkan dunia dan memilih Nuh dan keluarganya. Tapi Nuh dan keluarganya ternyata bermasalah juga. Karena Nuh mabok, lalu Ham melihat aurat bapaknya, lalu cerita, Ham terkutuk. Kalau kita bilang pilihan, dalam kualitas karena pengetahuan, kualitas apa yang ada pada Nuh? Apa hebatnya Abraham? Karena kemudian berbuat salah akibat saran Sarah. Lalu dia menikahi Hagar dan menimbulkan kekacauan. Apa hebatnya Yakub? Punya anak-anak baku pukul. Bahkan anaknya Yehuda tidur bersama istrinya. Artinya ibu tirinya. Lalu Yehuda ini yang menjadi garis daripada bapaknya si Daud. Yang kemudian datangnya Yesus Kristus. Lah kalau dilihat gitu di mana layaknya? Malu sekali. Nah cuman kalau baca Alkitabnya sepotong-sepotong, memang jadi susah. Lalu kita bergentayangan dengan pikiran kita. Kita tidak lagi kembali kepada Alkitab merenungkan. Sebetulnya Alkitab bilang apa? Nah jadi saudara, sekarang ini paham kita seharusnya dalam mengerti sola gratia itu sudah kuat. Tapi heran sekali. Ya, kita sudah punya Alkitab, lalu gereja muda itu bergumul. Karena sesudah era para rasul mereka mesti menafsirkan, mesti ngerti ini apa ini. Bergumul pontang-panting. 2000 tahun kemudian tibalah generasi kita. Masih juga pontang-panting. Kan gendeng juga. Masa sih kita nggak punya dasar? Mengapa? Karena gereja tidak mau belajar. Kenapa? Karena kita tidak mau berpikir. Kenapa? Karena kita sudah semua sama enaknya. Dengar saja khotbah yang nyenangin kuping kita. Karena kita tidak pernah mau menjadi Kristen. Ya, kita tidak pernah mau menyenangkan Tuhan. Nah, ini harusnya jadi pembelajaran serius kita, saudara. Bagaimana bergumul dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ingat pada waktu kita seminar, ya bahwa kita diutus seperti apa? Domba ke tengah, itu fighting spirit kita. Jadi nggak bisa cengeng. Kita mesti berkelahi betul-betul. Sehingga gereja bukan bagaimana mendirikan gedung gereja. Gereja bukan sekedar bagaimana mempunyai apa yang diinginkan. Tapi gereja bagaimana menjadi menara di mana sinar terang itu dicahayakan supaya semua orang tidak dalam kegelapan. Maka saya kira gereja cukup sukses dalam pembangunan jaringan maupun buildingnya. Tapi gereja gagal total dalam proyek utamanya, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Maka kita nggak punya impact apa-apa. Di mana gereja hadir apa impact terhadap lingkungannya. Kalaupun kita bikin poli, kalaupun kita bikin pengobatan, dibandingkan dengan apa yang kita terima, terlalu kecil dan tidak berbanding. Ya, itu semua proyek-proyek pelengkap penderita saja. Ya, itu sebab kadang-kadang kita nggak kepikiran memikirkan bagian-bagian seperti itu. Gereja kita berdasarkan pada misi yang sangat kuat. Basis kita adalah misi. Ya, saya dirikan gereja ini dengan harap satu waktu Tuhan berkenan membuat ini menjadi besar dengan kekuatan besar untuk memperbesar lagi apa yang kita kerjakan lewat Mika maupun lewat PAMA. Pendidikan di pedesaan. Kalau saya boleh, tiap desa-desa yang tertinggal jauh kantong Kristen kita bikin sekolah-sekolah bermutu. Thanks God. Itu semangat kita. Kalau satu sekolah menghabiskan 300-400 juta, desa nanti itu atau 10 sekolah jadi 3-4 M gimana dong? Emang kenapa gimana? Sekarang gereja bisa menghabiskan ratusan M tanpa jelas arahnya. Mengapa? Untuk membangun anak-anak desa supaya menjadi orang berbobot bermutu. Kita menyayangkan uang, kan aneh setengah mati itu. Yesus saja tidak menyayangkan investasi besarnya dengan meninggalkan surga mulia hanya untuk datang ke dalam dunia. Mestinya itu semangat kita. Nah kemudian saudara, disinilah bagian-bagian kita melihat
Bagaimana anugerah itu bekerja dengan cara yang luar biasa dan bagaimana di dalam sepanjang sejarah ini bergumul. Ya. Nanti saudara silakan mulai berpikir, loh kalau cuma anugerah, terus kalau orang dipilih Tuhan selamat, terus kalau nggak dipilih nggak selamat, terus gimana? Silakan. Nanti mulai pikir, bikin pertanyaan ya. Jangan sampai bikin pertanyaan pun nggak tahu. Nanti gawat kita ya. Nah kalau nanya aja nggak tahu, gimana jawabnya lagi ya. Oke, yang berikut. Sekarang kita akan melihat paham yang kedua, yaitu sola fide. Pemahaman tentang iman yang dikembangkan oleh Martin Luther. Tentu saja bukan Agustinus tidak mengembangkan, tetapi Agustinus memang menjadi sangat terkenal sebagai bapak anugerah ketika dia berhadapan dengan Pelagius. Ya. Nah, di dalam perkembangan tadi, di eranya Martin Luther, pengaruh Erasmus begitu kuatnya, maka humanistik yang begitu kuatnya mulai menggunjang-gunjang gereja. Jadi perbuatan baik bisa menyelamatkan. Ya, kalau tadi lebih mengelawan Pelagius yang dengan berpikir rasio itu masih murni dan bisa mencari Allah. Jadi usaha manusia. Sekarang ditambahkan perbuatan baik. Nah, ini agak sedikit berbeda ya, bergeser. Nah, kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan manusia, ya, maka kemudian muncullah rumusan yang dikatakan Martin Luther, tidak mungkin. Ini memang dia mempunyai pergumulan, dia seorang biarawan, ya, bagaimana dia bergumul dan seringkali datang ke senior lalu ngaku dosa. Sampai senior yang tempat mengaku dosa bosan juga ngeliat dia ya. Kau bolak-balik datang dulu katanya. Karena dia berasa dia berdosa. Tapi kemudian barulah dia sadar. Dia naik tangga gereja dengan lututnya sampai luka-luka. Tapi kemudian dia sadar betul berapa banyak pun darah dia tumpahkan gak ada gunanya. Imanlah yang menyelamatkan. Sehingga Roma pasal 1, 16, 17. From faith to faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu yang dipahami baik-baik oleh Martin Luther dan tumbuh kembangkannya. Yang juga menjadi kekuatan daripada pergumulan surat Roma yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Sehingga saudara, di sini menjadi pokok penting yang sangat perlu. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan iman? Iman itu mempunyai rujukan yang personal daripada murni historis. Jadi artinya gini. Rujukan personal itu iman antara kita dan Tuhan. Bukan sekedar peristiwa-peristiwa historis. Oh Allah itu menurut ceritanya si Musa A. Lalu menurut Rasul B. Maka menurut kita betul kita mewarisi apa? Historis tadi kan? Sejarah tadi, kisah tadi. Ya, di Indonesia kita punya pelajaran sejarah Indonesia. Ya, walaupun kemudian kita mulai bingung. Sesudah itu mana yang betul sebetulnya soal super semar ini kan? Si super apa si semar? Nah kita mesti cari tahu deh itu. Tergantung siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong si A, super semarnya masih ada, diumpetin. Kalau yang ngomong si B, nggak pernah ada. Ya, nah jadi kita nggak tahu nih ada apa nggak sebetulnya. Nah kita percaya pada historis itu. Tetapi di dalam iman itu lebih personal antara siapa? Kita dan Tuhan. Sehingga data historis tadi penting bagi kita belajar, tetapi ada komunikasi kita dengan Tuhan tadi. Ya, hubungan personal kita dengan Tuhan tadi. Bukan sekedar historis yang kita warisi. Sehingga kita beriman bukan karena ada ceritanya. Bukan. Kamu sendiri pun mengalami pertemuan dengan Tuhan itu. Itu iman yang sehat. Bukan karena sekedar bapak emakmu mengajarkannya, tapi sudah tertanam dalam batinmu. Maka dia selalu bersifat personal. Yang kedua, iman itu menyangkut janji-janji Allah. Bagaimana kita memahami janji-janji itu? Ya, tetapi awas, janji-janji Allah tidak sama dengan hujan berkatnya itu. Janji Allah adalah dia berjanji bahwa dia akan memberikan anaknya sejak Kejadian 3 ayat 15. Dia berjanji terhadap Nuh tidak akan ada lagi bumi hangusan dunia lewat air bah. Dia berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dia berjanji kepada Yakub akan menjadi bangsa yang besar. Dan kemudian janji itu digenapi pada siapa? Yesus Kristus. Janjinya udah selesai. Jadi jangan klaim janji Allah, janji yang kamu sebut nanti, oh ya kalau gini jadi gini. Kita kepala bukan ekor. Kepala bukan ekor bukan janji, itu konsekuensi. Kalau kamu hidup benar, kamu akan jadi kepala bukan ekor. Tapi kepala bukan ekor, kepala bukan sama dengan kepala kantor. Kalau kamu benar, kamu be a leader, model. Namanya kepala kemana pergi, ekor ngikut. Orang Kristen mestinya bikin apa, orang dunia ngikut. Tapi sekarang terbalik. Orang dunia bikin apa, Kristen ngikut. Kenapa? Karena Kristen ekor. Dunialah kepala sekarang.
Tapi kita bangganya setengah mati. Kita pikir kita kepala. Sebetulnya kita ekor karena kita ngikut jalan dunia ini. Maka bagi saya terlalu banyak sebetulnya khotbah-khotbah yang mengerikan. Yang merupakan akar daripada kebenaran Alkitab itu. Merubuhkan dan melemahkan. Nah ini penghinaan terhadap Alkitab itu. Ya, sehingga kalau kita melihat bagaimana iman menjadi iman yang sangat perlu. Iman menjadi iman yang sangat penting. Nah inilah yang dikumandangkan. Sehingga melawan tindakan-tindakan humanis, perbuatan baik dan lain-lain sebagai jalan keselamatan. Jadi saudara ya, tiap zaman gereja itu punya perkelahian yang serius. Nanti zaman kita juga ada perkelahian. Dan perkelahian itu makin hari makin sengit karena pertumbuhan dan perkembangan dari filosofi yang bergerak. Ya, coba kita lihat yang berikutnya. Nah maka kalau kita melihat, memahami sola fide itu di dalam konteks-konteks ini, maka ini menjadi sangat menarik. Bahwa imanlah yang menyelamatkan kita dikatakan di sana. Dan iman itulah kita akan hidup dan berjalan. Nah, pertanyaan menjadi penting. Dari mana iman kita dapat? Iman adalah benih yang Tuhan berikan pada orang percaya. Dari mana iman itu bertumbuh? Iman bertumbuh dari pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Karena itulah makanan iman. Maka iman tidak akan pernah bertumbuh tanpa kebenaran firman. Maka iman yang bertumbuh oleh firman, iman yang mengikat kita kepada Tuhan. Dan Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, tanpa iman itu kita nggak mungkin ngerti. Karena dengan imanlah kita mengerti sesuatu yang kita lihat dari apa yang tidak kita lihat. Kita percaya alam semesta dijadikan Allah. Padahal kita nggak pernah lihat itu kan. Sehingga iman itu beyond dari our thing. Beyond dari seluruh logika-logika kita yang ada itu. Bagaimana mau menceritakan alam semesta? Nah karena itu para saintik yang rasionalis tidak akan mau terima iman lalu mereka berkata tidak. Kita mesti memikirkan rasio. Dan Stephen Hopkins terakhir mengatakan tidak perlu lagi Tuhan untuk menjelaskan alam semesta. Maka kalau saya ditanya memang tidak perlu Stephen Hopkins untuk menjelaskan alam semesta. Bukan Tuhan yang tidak diperlukan. Karena Stephen pun punya problem untuk menjelaskan dari mana dia datang jika tanpa Tuhan. Selalu sulit percaya Tuhan ada. Tapi jauh lebih sulit untuk percaya Tuhan itu nggak ada. Ya, logika kita rontok semuanya. Nah karena itu pengertian-pengertian begini harus menjadi semangat kita saudara. Saya rasa gereja makin hari akan makin kacau. Lalu anak-anak ini nanti tidak pernah dilatih. Dan kita orang tua tidak bertanggung jawab beri dasar pondasi yang kuat. Mereka masuk sekolah belajar biologi, belajar fisika. Bisa jadi satu waktu mereka sudah tidak percaya lagi Tuhan. Karena pelajaran di sekolah jauh lebih akurat dengan argumentasinya ketimbang khotbah Bapak Pendeta yang selalu berkat melulu. Tapi anak-anak tidak dilatih berpikir dengan iman Kristennya. Ya, nah kita mesti kritis terhadap hal-hal seperti ini. Saya sudah menemukan dan akhirnya berurusan dan minta tolong orang banyak sekali untuk ngomong sama anaknya yang sudah nggak percaya Tuhan. Kadang-kadang saya capek juga ngeliat orang tua begini. Harusnya menyadari betul berapa salah kita sampai membuat anak itu tidak lagi beriman kepada Kristus. Tapi ini kirim anak sekolah ke luar negeri tidak siap, lalu anak pulang nggak percaya lagi Yesus ada, Tuhan ada. Kemudian orang tuanya kebingungan. Saya bilang nggak usah bingung, karena di luar negeri filosofinya begitu. Yang saya bingung kenapa kau nggak tahu sekolah keluar resikonya apa? Mestinya udah siapin di luar baik-baik. Dulu saya selalu masih punya cukup ya, sempat kalau pikirkan nanti saya pikir ini perlu dikembangkan. Khususnya kita akan membuka kelas anak-anak yang keluar negeri. Gitu. Nah saya butuh selalu partner yang lebih lagi. Ya dulu saya tackle sendiri. Anak-anak yang mau sekolah keluar negeri kumpul. Ada pertemuan 10-15 kali. Ada apa di luar sana? Apa itu postmodernisme? Apa itu modernisme? Saya kasih tahu filosofinya. Kira-kira mereka akan tanya apa yang menjadi sulit dan klasik. Ya, dan bagaimana sinkretis dan munculnya reinkarnasi sebagai jawaban terhadap kesulitan. Nah saya kasih tahu semua. Sehingga anak-anak saya bilang kamu akan jawab ini. Akan tanya gini. Kalau mereka sudah pergi sekolah, pas balik kita ngobrol-ngobrol. Betul. Om, hanya memang begitu. Di sekolah bilang gini, di sekolah bilang gini. Karena kan kita bisa membaca itu toh. Tetapi bayangkan. Kalau pendeta saja tidak tahu apa itu postmodernisme. Tidak tahu apa itu New Age. Sekalipun banyak pendeta pakai istilah New Age. Tapi waktu dia ngomong terus akhirnya kita tahu. Dia nggak tahu. Saya sering dengar. Ini kalau ini ngomong. Tapi waktu dia ngomong terus saya perhatiin. Dia sendiri sudah New Age. Dia cuma mau menerjemahkan New Age itu sesat. Kira-kira gitulah. Sama bilang saksi Yehova sesat. Sesatnya di mana Pak? Pokoknya itu nggak cocok dengan Kristen. Lah iya gimana ceritanya? Dia nggak tahu sejarahnya.
Di mana bedanya? Bagaimana menghadapinya? Kan perlu. Tapi memang kalau kita ladenin semua, jujur aja mau muntah darah kadang-kadang. Ya pendeta harus serba tahu. Stres juga ya. Tetapi memang itu konsekuensinya. Khususnya anak-anak luar negeri. Jadi kita mesti tahu pra-modern, modern, posmo, pergerakannya kemana. Akan kemana arah semua ini. Kita harus ngerti. Sehingga kalau ada euforia dan penokohan tokoh-tokoh tertentu, munculnya Tuhan sekarang jauh lebih gampang. Ya, nah ini menjadi sesuatu hal yang kita harus pikirkan. Karena itu iman yang mengarah kepada Kristus harus jadi iman yang benar. Imanlah yang menyelamatkan. Imanlah yang membuat kita mengenal siapa Kristus yang benar. Imanlah yang membuat kita sadar Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tapi sekarang lain. Makanya mesti dikoreksi. Iman, apa yang kamu imani, kamu dapat. Kacau balau sudah. Iman sama sugesti. Saya percaya, saya dapat. Memang kamu bisa dapat kok. Kalau kamu mensuggest dirimu, pasti kamu kerja keras. Kalau kamu kerja keras, pasti dapat. Jangankan kalian, orang dunia pun dapat kok. Tapi nggak usah merasa hebat. Karena bukan cuma Kristen yang sukses. Orang dunia pun sukses. Ya, saya selalu bilang, kalau mau bicara orang Kristen diberkati, menjadi orang yang kaya-kaya, saya akan tunjukkan sama kalian, lebih banyak orang kaya yang bukan Kristen daripada Kristen. Ya, dan kalaupun ada orang Kristen yang kaya, belum tentu itu Kristen. Maka kalau kita melihat Meksiko yang dikuasai oleh Carlos Slim, pengusaha number one sudah dalam dunia, ya ada Bill Gates gitu. Ya itu orang-orang free thinker semua itu sudah. Belum lagi Ted Turner, CEO dari CNN yang sama sekali malah tidak boleh nyebut nama Yesus dalam hidupnya. Dan deretan panjang lagi. Emang Donald Trump orang takut Tuhan. Tapi apa yang dipegang istilahnya tidak jadi emas oleh Donald Trump kan? Apa kalian mau bilang bahwa dia itu adalah orang yang diberkati Tuhan, apa saja yang dikerjakannya berhasil? Oleh karena itu saudara, banyak sekali kehati-hatian yang kita mesti pikirkan. Kita lagi berkelahi di mana nih? Bertanding di mana ini? Pentingnya bersikap saudara. Saya pikir ini menjadi kelangkaan masa kini, karena itulah pembangunan iman itu harus sehat. Maka banyak orang bilang, dia sembuh, imannya kuat lupa, didoain sembuh. Nanti orang udah didoain gak sembuh, imannya gak kuat. Nah itu orangnya. Tapi kalau sudah dua sembuh, pendetanya hebat. Kalau dua gak sembuh, jemaatnya bodoh. Kacau juga ya. Jadi pendeta hebat terus. Tapi kita gelap mata. Padahal pendeta ini doa banyak juga yang gak sembuh. Tapi tetap aja percaya pendeta itu. Itulah sakit jiwanya orang Kristen. Menganalisa saja gak bisa. Tapi kalau ke dokter, nanya kiri kanan. Dokternya bagus gak? Mahal nggak? Bahkan uangnya pun ditanya tarifnya mahal apa enggak ya? Oke enggak, gimana, pernah ini enggak? Kalau perlu kita cari data-datanya, pernah ada masalah apa ini dokter? Tapi kalau pendeta enggak ada yang nanya tuh. Begitu bilang doa ini hebat tuh pendetanya, doain sembuh. Langsung buru-buru berbondong-bondong semua. Kita memang punya penyakit jiwa tingkat parah saudara. Nah karena itu semangat reformasi ada hidup pada gereja masa kini. Kau hidup dengan iman percaya kepada Kristus, kau harus percaya pada Kristus. Bukan itu. Iman bukan soal sembuh dari sakit. Terlalu banyak orang beriman di Alkitab yang tidak sembuh dari sakitnya. Ya, jangan bolak-balik istilah itu. Ya. Saya percaya nanti saya berhasil. Saya percaya saya akan dapat kerjaan. Saya percaya. Enggak usah kau percaya kau dapat kerjaan. Belajar kau rajin, kerja rajin, pasti dapat kerjaan kau. Asal rajin dan pintar. Baik, jujur. Itu namanya buah dari hidup roh. Kan begitu kan? Kalau orang punya buah roh itu sungguh-sungguh dan tampak dalam hidupnya. Saya terlalu percaya orang begini kerja berhasil. Ada orang bodoh, baik, santun luar biasa. Orang senang sama dia. Semua orang mau bantu dia kerja. Karena baik sekali orangnya. Walaupun agak bodoh. Tapi biar pintar apapun kamu, kalau sombong orang enak ngeliat kamu gitu ya. Aduh Pak, ngeliat mukanya aja gua bergolak, deket muntah katanya gitu ya. Bagaimana mau kasih dia bisnis, job? Enggak ada yang mau. It's a Christian. Maka ya, Christian value itu hebat. Saya kalau ada orang, Pak doain saya nanti supaya dapat kerjaan Pak. Kenapa kau minta didoakan? Saya tanya dulu. Apa yang kau bayangkan? Oke, persiapan apa yang sudah kau lakukan? Belum tahu sih Pak. Gila kau. Kau suruh aku berdoa sama kau nggak siap, malaikat pun nanti marah lagi. Pak pendeta, nggak kau cek dulu itu. Kenapa kau doakan? Si malasnya itu. Enggak usah kau ajari Tuhan, kata Tuhan pula lagi sama aku, nanti malaikatnya duluan protesnya. Tuhan pun tahu apa yang mesti dilakukan. Tapi dia ternyata tidak tahu apa yang dia mesti kerjakan.
Mau kerja tapi tidak latihan baik-baik. Mau belajar supaya lulus tapi tidak mau sekolah lulus tapi tidak belajar baik-baik, nggak mau belajar sungguh-sungguh. Bagaimana itu? Buat apa dia berdoa? Surga pun tidak suka. Karena itu jangan terjebak pada ritual-ritual salah begitu. Nah, iman adalah sesuatu yang bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya suka mengatakan bukan, kalau ada orang sakit doa sembuh, sakit sembuh, minta ini dapat, minta, lalu bilang iman kuat. Please, please, please. Alkitab memberikan kita contoh. Itu pertanda imannya justru belum terlalu kuat. Karena itu kalau dia minta dapat melulu, sampai malaikat pun tanya sama Tuhan, Tuhan, kok dikasih melulu, padahal imannya kan gak kuat betul itu. Justru karena itu kata Tuhan, karena gak kuat imannya kasih, kalau gak murtad nanti dia. Udah penuhin sudah. Tapi yang iman kuat ya kayak Paulus itu, udah 3 kali ngotot minta supaya duri dicabut, tetap aja di situ. Tidak Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Lu Tuhan, kan iman si Paulus itu hebat, kenapa gak dikabulkan? No, Paulus sudah tahu beriman. Lalu Paulus menjawab, Tuhan sekarang nyatalah bagiku, di dalam kelemahanku nyatalah kekuatanmu. Itu Paulus orang beriman. Jadi kita jangan jadi orang Kristen yang cengeng, lalu berpikir kalau ke gereja ikut Tuhan lalu semuanya beres. Take it for granted, gampang. Tidak. Ayo berkelahi dengan zaman ini. Dalam kesungguhan dan kesetiaan. Kita bergerak. Saya seringkali mengatakan bukan mudah bagi saya untuk melakukan banyak hal dengan jejaring yang ada. Tapi saya nggak tahu itu memang Tuhan mau apa enggak. Jadi saya nggak mau kerjakan. Sambil jalan saja, kalau memang Tuhan mau ya urusan dia. Tapi saya tidak mau salah melangkah. Perlu sebuah kehati-hatian. Tapi sudah begitu pun bergumul serius, tetap saja masih bisa gedebuk, plok, jatuh juga kita. Bangun lagi, belajar lagi. Gak mudah hidup ini. Ya, karena itu iman harus dipahami, bukan sugesti. Kalau kita pergi latihan motivating, lawan kita sekarang psikologi ya. Saya bisa, kamu bisa, terus dimotivasi. Ayo bilang, saya bisa, langsung jalan. Itulah iman. Mensugesti diri. Saya pasti sembuh. Perkatakan firman Tuhan supaya terjadi dalam hidupmu. Karena kata-kata mengandung kuasa. Saya akan bilang penipu itu. Memang kata-kata mengandung kuasa, tapi bukan berarti kalau kau katakan lalu jadi. Nanti dulu, siapa kamu yang ngomong? Itu sebab kata-kata seorang komandan dan kata-kata prajurit beda. Kalau komandan bilang, siap gerak, siap semua, hormat sama saya, semua hormat. Prajurit ngomong sama komandannya, siap gerak, hormat sama saya, ketepok, digetok kepalanya. Siapa yang mau hormat sama kamu? Kamu prajurit, komandan suruh hormat sama kamu. Logika di mana? Kalau kamu ngomong langsung jadi. Kalau itu sudah berubah jadi mantra. Alkitab jelas berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan padamu. Jadi kita bisa melihat ya pergolakan kita. Kita perlu merekonstruksi lagi pemikiran-pemikiran masa kini. Merubuhkan. Karena orang Kristen sekarang, maafkan saya, sudah kayak dukun. Demi Tuhan yang hidup. Saya nggak tahu kalian akan jadi apa. Anak-anak muda ini lah, saya nggak ngerti jadi apa. Berhasil apa enggak, saya enggak tahu. Wah, nanti kamu akan berhasil. Saya nggak ngerti, dari mana saya tahu. Tapi saya akan berkata, kalau kau rajin, pasti kau akan pinter. Kalau kau kerja sungguh-sungguh, pasti kau berhasil. Sekarang tinggal kamu pertarungannya. Mau cengeng apa tidak. Itu yang akan saya katakan. Tapi kalau saya berdoa, saya berharap Tuhan berikan dia kekuatan supaya dia berhasil. Tapi saya juga nggak mau berdoa, Tuhan dia malas-malas, buatlah berhasil. Enggak. Saya akan berdoa, Tuhan dia malas, tampar dia. Beda doa saya. Masa orang malas saya suruh diberkati. Saya juga yang dimarahin Tuhan. Nah karena itu kita nggak bisa gelap mata. Tuhan kan punya tataran nilai kan. Kita saja disuruh bijak mendidik anak. Apalagi Tuhan itu. Waduh super itu. Lalu mendadak kita bawa cara nggak bijak lalu berdoa sama dia. Itu sama saja menghina surga saudara. Tetapi kalau sudah melihat dari konsep seperti ini. Berapa gereja sekarang menghina surga? Ingat tadi ya, iman sama dengan sugesti. Perkatakan jadi. Ngeri. Saya pernah ngomong apa lagi bercanda begitu ya. Waduh, bisa-bisa umur gue kagak panjang nih.
Wih Pak, nggak boleh ngomong gitu Pak. Kata-kata itu mengandung kuasa loh Pak. Sampai saya mulai bingung, yang pendeta dia apa aku ya? Tapi saya sih garuk-garuk aja. Oh ya namanya kita pendeta bijak-bijak lah ya. Kasihan ini orang terlalu nggak ngerti saya. Ya, boleh saya tahu kalau saya ngomong misalnya umur saya panjang, umur saya kan panjang. Oh iya Pak, kata-kata mengandung puasa. Kalau gitu nggak usah makan ya. Terus bilang, saya tidak makan, umur panjang, umur pasti panjang, umur pasti. Ayo perkatakan, dan jangan makan. Mau? Silakanlah perkatakan, akan kulihat kau nanti. Kenapa kau nggak perkatakan tiap hari? Aku akan jadi miliarder, nomor 1 Indonesia, nomor 1 Indonesia. Ngomonglah kau, sampai 15 tahun kalau perlu tiap hari supaya orang bilang kau gila. Akan jadi. Nah. Kata yang mengandung kuasa adalah kata-kata orang yang benar, bukan ucapan kata-kata itu. Sikap hidup benarmu. Dan orang benar akan memperkatakan perkataan yang benar. Dan bukan tentang dirinya. Bukan tentang gairahnya. Tapi tentang apa yang Tuhan mau. Ini menarik ya. Nah jadi kita mesti melihat itu. Yang berikut. Kita lihat di dalam sola scriptura. Nah reformasi menempatkan Alkitab sebagai yang hanya satu-satunya. Ya dalam pengertian di dalam hidup ini. Maka kalau dikatakannya iman itu merupakan prinsip material, maka Alkitab menjadi prinsip formalnya. Material itu di dalam bagian yang ada pada kita. Nah Alkitab itu formal yang menjadi tertulis, yang memberi pencerahan kepada iman kita itu. Bahan baku yang di dalam itu. Nah Alkitab itu formalnya. Oh Alkitab bilang ini, oh ini bilang gini, oh ini bilang gini. Yang kedua, pada waktu sola scriptura dicanangkan oleh reformasi, pada waktu itu mereka menurunkan tahta paus, the infallibility of pope, yaitu paus yang tidak bersalah. Nope, paus bisa salah, yang tidak bisa salah siapa? Alkitab. Diturunkanlah kekuasaan paus, the infallibility of pope, Alkitab dinaikkan, sola gratia. Itu maksudnya. Jadi nggak asal-asal itu dibikin. Ya, itu untuk mengkritik kepausan pada waktu itu gereja yang menyeleweng itu. Ya. Dan waktu itu John Huss pernah mengkritik juga paus dan berkata, no, paus bisa salah, Alkitab yang nggak bisa salah. John Huss adalah seorang profesor doktor dari Ceko University, seorang guru besar yang cinta Tuhan. Tapi profesor doktor loh, belajar teologi. Saya kagumi orang-orang dulu ya, orang top terkenal tapi cinta Tuhan luar biasa. Maka orang-orang pintar itu kalau cinta Tuhan wow, dan berani. Akhirnya John Huss karena mengkritik paus dan tidak mau mencabut kalimatnya, paus bisa salah, Alkitab yang tidak, John Huss dibakar hidup-hidup. Itulah sejarah gereja kalau kalian tahu. Orang benar itu terbakar, yang ngebakar itu kagak benar, masih hidup aja. Jadi jangan pikir kalau kau benar, kau yang akan hidup, lalu yang nggak benar itu mati. Jangan salah kau. Tapi jangan itu pula kau pikir-pikir, aku masih mau hidup, jadi nggak benar kau. Nah itu juga kacau. Kadang-kadang kita nggak berani bayar harga ya, untuk hidup benar. Kita salah. Jika akan ada pencobaan yang diberikan kepada kita melampaui batas kekuatan kita, Tuhan akan memberi kita kuat menanggungnya. Ya. Dan yang ketiga, Alkitab adalah sumber hidup yang harus digali. Jadi ini bukan bim salah, bim barang jimat, taruh sini nggak boleh jatuh, jangan berdebu, dirapiin tapi nggak dibaca. Nah itu kelakuan orang zaman dulu juga. Sekarang sama juga, itu yang bikin gawat. Ya. Siapa yang masih pertama kali beli Alkitab dan Alkitabnya masih rapi, mulus. Nah itulah pendosa yang gawat ya. Udah berapa lama beli? 10 tahun. Kok masih mulus? Disimpan terus Pak. Kalau Alkitab jatuh, gila kau itu kan firman Tuhan kau jatuhkan. Orang gak sengaja jatuh diributin. Saya suka duduk nyender gini. Lalu ini Alkitab di bawah. Pernah satu waktu seorang pendeta habis acara bilang, Pak Bigman, Surya boleh kasih masukan? Oh silakan saja Pak. Pak kan gak boleh Pak, Alkitab ditaruh ke tangan Bapak di Alkitab gitu Pak. Kan firman Tuhan begitu kan gak baik. Jemaat bilang apa? Oh iya, thank you untuk informasinya. Saya tidak suka berdebat gitu ya. Saya cuma bilang thank you. Hanya saja buat saya jadi ini kita lagi bicara apa? Kalau etika ya oke lah ya. Tapi kalau bicara itu kemudian kayak firman Tuhan ku lutut-lutut, ku sikut-sikut, ngeri juga ya. Emang bisa apa aku menyikut firman Tuhan? Nah bayangkan kalau saya begini kan, ini kan gak sopan juga kan, Alkitab di bawah ketek ya. Bisa gawat kita nanti berhenti berdiri semua. Ya. Tetapi gereja di waktu lampau memang selalu membuat sesuatu yang sakral yang salah.
Alkitab itu bukan yang sekedar kau pegang ini. Isinya itu kebenaran itu. Ini barang cetakan ini. Bayangkan kalau ini mau di delivery ya. Masuk kota-kota, dilempar ke bus kan. Ke transport, ke kapal. Terbanting-banting enggak? Apa saudara mau mengawal itu? Jangan banting-banting Alkitab ya. Letakkan dengan lembut. Waduh, naik forklift lembut bagaimana caranya? Saya juga dengan ngerti. Masuk kontainer suruh lembut. Bisa-bisa kontainer nggak ada yang mau ngirim lagi nanti. Kalau kita mau jujur ya. Alkitab tidak boleh dicoret-coret. Masa firman Tuhan dicoret-coret? Kan jadi aneh. Alkitab itu sumber hidup yang harus digali. Bacalah. Garis yang penting. Dalam yang perlu. Kasih catatan di pinggir. Maka kalau saya dulu dengar khotbah selalu apa yang penting. Ayat ini. Pak Pendeta, ini aku sering bingung ayat ini. Langsung saya garisin di sebelahnya saya kasih catatan. Oh ini maksudnya begini. Jadi dulu Alkitab saya waktu masih guru sekolah minggu catatannya banyak. Karena saya dengar khotbah penting nih. Nah sekarang kita bersyukur dapat lagi ada namanya ensiklopedia Alkitab masa kini, tafsiran Alkitab masa kini. Makin banyak buku-buku referensi begitu ya. Tetapi khotbah pendeta ini saya pikir menarik, saya catat. Lalu saya compare nanti dengan bandingan lain lagi. Itu perlu membuat pencerahan kepada kita. Ya. Nah oleh karena itu, bagaimana sola scriptura itu harus kita tumbuh kembangkan. Ya, yang berikut. Ada dua tradisi yang harus dipahami. Pertama, tradisi kitab suci yang tertulis. Misalnya, gereja punya tradisi sakramen, baptisan, kudus. Ada sakramen, perjamuan, kudus. Jangan diutak-atik itu. Jangan dihapus. Karena di mana itu? Tradisi kitab suci. Harus hati-hati itu. Memang Alkitab ajarkan itu kok. Liturgi. Alkitab ajarkan itu. Itu tradisi di dalam Alkitab. Bentuk liturginya gereja itu variasi. Tapi liturgi itu sendiri warisan tradisi gereja. Sejak dari PL sampai ke PB. Maka kalau kita baca dalam kitab Lukas, maka mereka memberi kitab Yesaya kepada gulungan kitab Yesaya pada Yesus. Jadi mestinya kalau saya maju ini pendeta, majelis kasih Alkitab. Artinya beritakanlah. Lalu saya khotbah, bla 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 bla, selesai. Lalu khotbah itu dikoreksi dengan apa? Pengakuan iman rasuli. Kalau cocok sejalan, kalau tidak tertolak. Jadi jangan pikir kalau kita berdiri pengakuan iman rasuli, ya itu kan karangan-karangan. Aduh saudara-saudaraku, kadang-kadang ironis gereja ya. Ngomongin nggak ngerti ini yang bikin repot. Memang ada juga gereja bikin, tapi nggak bisa jelasin. Ini juga pusing juga memang kepala kita ini. Sehingga kita tahu why, kenapa? Itu sebab dia dilakukan sesudah khotbah. Nanti sesudah saya khotbah, pengakuan iman rasuli. Tinggal ini lagi acara apa? Oh ini lagi seminar. Ada bagian kita ya, hukum kasih, lalu 10 hukum, mengkoreksi semuanya. Tapi pengakuan iman rasuli menegaskan siapa Kristus, siapa Allah, siapa Roh Kudus, siapa gereja. Kita harus ngerti itu semua. Kalau berdoa ditaruh di 2 persembahan, sesudah doa kita doakan doa Bapa kami, kita sama-sama. Supaya otak kita itu jernih. Kalau berdoa mintalah, berilah kami pada hari ini apa? Makanan kami secukupnya, itulah yang kau minta. Jangan capcay babi kecap puyung hai kau atur Tuhan. Tuhan berikan aku kekasih putih tinggi. Jangan minta mobil sebutin warnanya, tahunnya, semua jenisnya. Dari mana kau belajar itu? Oh pendeta yang ngomong. Berarti Yesus salah atau pendeta itu yang salah? Tinggal kau pilih. Karena Yesus tidak ajar kau untuk berdoa seperti itu. Makanya orang kafir yang berdoa begitu. Meminta untuk memuaskan hawa nafsunya. Oh itu iman, bukan iman, nafsu itu. Kalau iman justru takluk pada kehendak Allah. Iman adalah beri kami makanan kami secukupnya. Berapa cukup? Ya Tuhan kau jauh lebih tahu berapa yang cukup bagi kami. Itu iman. Maka ingat, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Bukan kehendakmu, kehendak Tuhan loh. Nah hidup kita sesuai kehendak Tuhan enggak? Enggak. Malu kita doa itu. Itu maksudnya doa itu. Jadi bukan dihafal saja. Ya. Saya agak khawatir kalian sudah menghafal, pasti tanya malaikat nanti. Apa doa Bapa kami? Semua hafal karena tiap minggu kan. Apa artinya? Wah Pak Bigman gak jelasin. Wah awas kau ya. Sudah aku kasih tahu itu. Yang kedua, ada tradisi gereja. Tradisi gereja tidak tertulis tapi sudah menjadi jalan daripada masa era rasuli. Ya. Apa yang mereka lakukan, bagaimana itu dikerjakan. Ya, seperti kita ibadah hari Minggu. Itu sudah tercatat di dalam tradisi rasuli. Hari pertama dalam minggu itu berkumpullah mereka. Tiap hari pertama dalam minggu itu. Maka kita ibadah hari Minggu. Memang Minggu bukan Sabat. Secara hari kalender Sabat itu Sabtu. Tapi Sabat bukan berarti hari Sabtu. Artinya Sabat adalah hari perhentian. Kenapa kita Minggu? Hari kebangkitan.
Ayo dong kita lihat ya dinamikanya, pergerakannya. Supaya kita juga bisa jawab. Ya, saya harap kalian pintar-pintar ya. Tapi kalau ketemu pendeta ternyata dia nggak ngerti lalu nggak bisa jawab, tahulah kalian. Mestinya kalian yang jadi pendeta. Nah, memahami soal skriptura, manusia itu bukan hanya dari roti, tapi dari firman Allah. Semua apa yang diilhamkan oleh Allah, ya, berkuasa untuk kemudian bermanfaat bagi kita, mengkoreksi hidup kita dan seterusnya. Nah, maka firman itu menjadi firman penting. Pada waktu itu menurunkan paus. Firman yang berkuasa, firman yang berotoritas. Sekarang apa? Sekarang penting lagi soal skriptura. Kenapa? Sekarang sudah banyak nubuatan. Bernubuat sana, bernubuat di sini, ngomong sana, ngomong sini. Ngeri kita saudara. Lalu buat apa Alkitab itu? Buang aja. Bernubuat aja kau terus. Ada wahyu baru. Loh, jangan tambah, jangan kurangi. Udah selesai kok. Kalaupun kau pengen wahyu, nama anakmu lah itu kasih. Wahyu si Hombing, wahyu si Matupang, terserah kau lah situ. Enggak apa-apa kan? Tapi jangan kau bilang Tuhan memberikan wahyu baru kepada saya. Oh begini. Saya paling gerak kalau didoakan Tuhan memberikan pewahyuan baru kepada Pak Bigman Sirait. Pewahyuan baru apa? Udah selesai. Tugasku memberitakan Alkitab ini. Jangan tambah, jangan kurangi. Apalagi yang kau perlukan? 1 Tesalonika 5 bilang, jangan padamkan karunia roh, tetapi apa? Ujilah segala sesuatu. Dengan apa mengujinya? Dengan Alkitab. Jadi kalau orang ini buat, kita cek Alkitab benar enggak? Kalau enggak, gugur. Tapi kalau benar, ya berarti sesuai Alkitab. Berarti perlu nubuat Pak? Ya sebetulnya enggak perlu. Capek-capek dia nubuat, kita cek cocok juga. Kenapa enggak kau baca Alkitabnya langsung? Tambah-tambah langkah kau. Malah aneh-aneh ya. Toh akhirnya balik ke Alkitab juga. Kecuali ada kebenaran di luar Alkitab. Nah ini yang kita lawan. Maka sekolah skriptura pada semangat kita. Di zaman kita sekarang. Terus berhadapan dengan musuh-musuh serius. Saudara ini mengerikan nih. Maka kadang-kadang orang kalau ngomong ada nubuat wahyu baru semua kita pengen. Karena apa? Pemalas kita baca Alkitab. Maka yang kita suka dengar apalagi kalau nubuatnya pas kita sukses berhasil gitu ya. Dan memang juga dilihatnya kita. Kalau kita gemuk-gemuk pasti nubuatnya gemuk-gemuk juga itu. Ya, supaya bisa mempergemuk yang bernubuat kan. Ini ngeri sekali. Maka kalau baca di PL itu, ada 400-an nabi itu bernubuat untuk Raja Ahab terus. By order. Satu Mika yang melawan, sampai Mika dipenjarakan. Jadi gimana nabi-nabi itu ngaku dipenuhi roh Tuhan? Itulah nabi istana. Bernubuat sesuai order dari istana. Karena mau mereka perutnya. Jadi jangan pikir nubuat itu sudah barang palsu, sudah dari PL itu. Sampai ke PB. Bahkan si Bileam pun jual beli nubuat. Ayo kutuki Israel. Ingat kalian si Bileam kan? Mirip sama kalian ya. Diperjualbelikannya nubuat sampai Tuhan marah. Jangan main-main. Cuma kita getol, kita suka. Ya, ini kita harus hati-hati. Oleh karena itu tren kita, reformasi. Ingat dulu Ecclesia, Reformata, Semper, Reformanda. Gereja yang terus-menerus diperbarui, termasuk sekarang. Jadi sekolah skriptura sekarang berhadapan bukan dengan jabatan paus. Karena paus tidak lagi mencanangkan the infallibility of Pope-nya. Tapi berhadapan dengan ya nubuat-nubuat tadi itu. Wahyu-wahyu baru itu. Hanya skriptura, hanya Alkitab. Itu yang harus terakhir. Paling tinggi. Yang terakhir. Oleh karena itu bangunan sejati reformasi berdasarkan kepada sola gratia, sola fide, sola scriptura. Lo ada tambah dua itu apa Pak? Sola Christos, hanya Kristus. Mengapa sola Christos? Karena sekarang ada keselamatan di luar Kristus. Kristus dianggap cuma tokoh sekarang ini kan? Kita mesti melawan zaman ini. No! Sola Christos, hanya di dalam Dia. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada jalan lain. Kalau gitu kita berkelahi dong sama agama lain. Nggak perlu kau kelahi. Ceritakan apa yang kau tahu. Orang mau percaya apa enggak, nomor 2. Tapi kalau dia nggak percaya, tergantung kau jelaskan sama dia. Dia tanya lagi, ya kau mesti mampu menjelaskan. Kalau sudah kau jelaskan, dia tetap tidak mau percaya. Tapi dia tidak bisa membantah. Itu memang bukan bisnismu, itu bisnis Tuhan. Bisnismu menjelaskan. Sampai dia jadi jelas. Tapi jangan pikir kalau dia sudah jelas, lalu dia terima Tuhan. Belum tentu. Karena itu bukan kita, wilayah kita. Ya. Nah oleh karena itu terakhir soli deo gloria. Artinya apa? Segala kemuliaan bagi Allah, bukan bagi kita. Ya. Jadi memang pergumulan kita ya. Nah karena itu reformasi selalu menolong kita untuk berpikir kritis.
makin dan makin dan makin dan makin maju. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.